Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin wa huwa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita diberikan juga waktu untuk saling bertemu dalam majelis ilmu. Setelah kita menunaikan salat fardu berjamaah, mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah, permintaan dan doa dari kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, para alul bait, para sahabat dan para tabi'in serta siapapun yang setia berada di atas jalannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, mohon maaf tadi saya terpaksa sholat di masjid dekat rumah karena bangun agak terlambat pas azan. Biasanya sebenarnya sudah bangun tadi jam 3:30, tapi mata tak bersahabat, minta tambah lagi. Jadi alarm yang saya pasang kayaknya lewat. Jadi pas azan baru bangun, jadi tidak mungkin pula kejar ke sini. Tadi saya WA, tadi jawab, tadi tidak. Ada beberapa yang saya WA, kayaknya tidak ada yang menjawab ya. Tapi dibaca, alhamdulillah. Saya bilang saya sholat di sini dulu. Kalau saya kejar ke sini, tidak tahu entah terkejar atau tidak. Mungkin paling tahiyatul akhirah. Jadi mohon maaf sekali. Dilema juga antara datang atau tidak tadi. Tapi biarlah saya yang terlanjur daripada tuan-tuan yang berkecil hati. Karena malam juga dari Bangkinang sudah menuju ke sini, tiba-tiba di tengah jalan dipanggil lagi ke pondok, anak sakit, dia jemput lagi. Nah, jadi oleh sebab itu maka telat pun tidur, badan penat sekali karena digas orang ini 2 hari ini sejak subuh sampai tengah malam terus. Nah, ini hari ini juga insya Allah lepas ini kuliah, mungkin juga menjelang asar, kemudian langsung lagi ke Kampar insya Allah ta'ala. Semoga Allah kuatkan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana kemarin ya? Sebenarnya istiftah belum selesai, tapi panjang sekali. Ya panjang sekali, jadi kita lompat dulu. Masuk pada al-qira'ah. Al-qira'ah, yaitu membaca. Apa yang dibaca? Tentu adalah Al-Quran. Dalam salat yang merupakan rukun yang tak boleh ditinggalkan, yaitu membaca Al-Quran.
Nah, termasuk di dalamnya adalah membaca. Kalau sebelum baca Quran, apa yang kita baca? Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, maka isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan yang terkutuk. Maka sepakat ulama bahwa membaca a'udzubillah sebelum membaca Al-Quran adalah disyariatkan, dianjurkan, baik di awal surat maupun di tengah surat ataupun di akhir. Misalnya kita baca surat Al-Baqarah dari awal, dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sampai seterusnya. Atau baca di tengah, kita baca juga a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laysal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Baca auzubillah walaupun tidak baca bismillah. Artinya membaca auzubillah lebih ditekankan daripada bismillah. Baca di akhir, misalnya yang sering dibaca akhir surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita baca a'udzubillah walaupun tidak baca bismillah. Jadi a'udzubillah di semua keadaan dan semua tempat. Adapun bismillah itu di awal surat. Di awal surat. Ini yang disebutkan oleh kebanyakan ulama. Ada sebagian mengatakan bismillah juga dibaca baik di awal maupun di akhir, tapi wallahu alam yang kuat adalah bismillah dibaca di awal surat. Sedangkan perintah membaca auzubillah adalah di setiap membaca Al-Quran. Dan ini kadang-kadang sebagiannya terbalik. Bismillah di segala tempat, auzubillah kadang terlupa. Sah? Auzubillah terlupa. Baiklah. Nah, apakah di dalam salat juga baca auzubillah atau tidak? Kemudian kalau disyariatkan baca auzubillah sebelum membaca Al-Fatihah, apakah disunahkan membaca di setiap rakaat atau cukup di rakaat pertama? Nah, faqala asy-syekh thumma kana yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu, karena kana setelahnya fi'il mudhari' itu menunjukkan at-tajaddud wal istimrar, yaitu berulang dan berterusan. Kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala, selalu berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu beliau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Syaitan ar-rajim. Ar-rajim itu aslinya adalah dirajam. Rajam adalah dilempari dengan batu. Makanya ada hukum rajam. Kalimat ini
digunakan pula untuk orang yang terusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan dikata Allah, izhab fa innaka rajim. Pergilah kamu karena kamu sudah dijauhkan, dikutuk. Kalau orang sudah dikutuk kan dijauhkan ya, terkutuk, artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang menyebut syaitan ar-rajim itu Allah sendiri. Izhab fa innaka rajim. Pergilah kamu dari surga ini karena kamu telah terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Hah? Kenapa terkutuk? Sombong. Habis itu? Hah? Apa definisi sombong? Ghamtul haq, batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu kata Nabi yang definisikan, yaitu menolak al-haq, menolak kebenaran, apapun alasannya, walaupun berdalil. Sebab iblis ketika menolak sujud, ada dalilnya enggak? Ada dalilnya enggak? Hah? Ada dalilnya? Kenapa dia tidak mau sujud? Ada dalilnya enggak? Ada alasannya enggak? Dalil itu kan landasan, baik dalil naqli maupun dalil akli, baik dalil wahyu ataupun dalil akal. Sah? Makanya menolak kebenaran, orang menolak kebenaran semuanya punya dalil. Tidak ada yang tidak berdalil. Ada orang yang menolak tanpa dalil? Hah? Ada? Tidak ada, semuanya berdalil. Cuma dalilnya benar atau tidak, dalilnya diterima atau tidak. Makanya moto kalau ada dalil tak boleh disalahkan, ini adalah salah. Kalau ada dalil tidak boleh disalahkan, ini adalah kaedah salah. Sebab semua orang berdalil, lalu kalau dia punya dalil tidak boleh disalahkan. Hah? Ini biasanya adalah alasan orang yang sering berbuat salah. Orang yang selalu berbuat salah mengatakan jangan gampang menyalah-nyalahkan. Tapi orang yang jarang berbuat salah, siap salah. Sah? Makanya siapa di antara kita yang paling siap salah? Coba di antara kita, profesi kita yang paling taat pada pimpinan siapa? Hah? Polisi, tentara, sah? Sah? Makanya mereka selalu bilang siap salah. Yang paling ngeyel di antara kita, profesi apa? Yang paling susah diatur? Kayaknya ustadz ya. Kayaknya ustadz ya. Makanya alasannya tidak siap sah, tidak siap sah, tidak siap salah. Jangan salah-salahkan, karena dia memang suka bikin salah kok. Lain yang disuruh, lain yang dibuat. Sah? Lain yang disuruh, yang kerjakan. Sahih? Dan itu semua punya alasan, punya dalil. Paham saya? Makanya semua yang punya dalil belum tentu benar. Karena iblis sendiri ketika menolak perintah Allah, dia punya dalil. Apa dalilnya? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripadanya. Allah kan tak bicara siapa yang lebih baik. Sah? Kalau Allah bicara tentang yang lebih baik, ana khairum minhu, pasti Allah jawab, nih malaikat lebih baik daripada kamu. Sah?
Mana yang lebih baik, jin atau malaikat? Malaikat. Tapi Allah tidak, ini alasan tidak diterima. Kalau alasannya ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya, tentu Allah jawab kan, malaikat lebih baik dari kamu aja, sujud kamu kenapa tidak sujud? Tapi Allah abaikan alasan itu, karena alasan itu tidak ada nilainya, tidak ada nilainya, karena tapi Allah hanya lahir dari kesombongan. Makanya setiap orang yang menolak kebenaran pasti di dirinya ada kesombongan. Setiap orang yang menolak perintah pasti di dirinya ada kesombongan. Maka orang-orang yang menolak perintah Allah dan Rasul dengan alasan apapun, ada pada dirinya kesombongan. Itulah makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, semua orang yang tidak patuh pada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik suruhan maupun larangan, baik wajib maupun mubah, dia termasuk orang durhaka, orang berbuat maksiat. Yang dilanggar kok tidak haram kok, durhaka juga. Iya, karena kamu diperintah tak mau mengerjakan. Apa dasar tak mau mengerjakan? Pasti ada sedikit kesombongan. Coba kalau misalnya di sebuah lembaga, perusahaan, kantor atau divisi ya, kalau ada pamannya di situ, ada paman di situ, dia jadi bawahan, patuh gak ya? Pamannya CEO di situ. Nah, susah enggak diatur? Susah enggak? Masuk kamar dia mau, ditegur oleh supervisornya, jangan macam-macam, CEO di atas. Ada kesombongan. Ada sombong di situ, merasa punya kelebihan. Disinilah yang membuat iblis alaihi la'natullah, dia tidak mau menerima perintah. Aba wastakbar. Aba itu artinya menolak. Dasarnya apa? Wastakbar, dan sombong. Allah tidak mengatakan bahwa Adam lebih baik dari kamu, tapi Allah perintahkan sebagai ujian. Nah, setelah berbuat salah, dia tidak mau. Nah, ketika buat salah, dia tidak mau, tidak siap salah. Akhirnya masalahnya tidak siap salah. Jadi kalau ada kita ini tidak siap disalahkan, jangan-jangan ada sedikit, ada sedikit warisan iblis pada diri kita. Tidak siap salah. Nah, yang jelas-jelas salah kadang tetap ditegakkan benang basah itu. Berarti ada iblis, pengaruh perangai iblis ada pada diri kita. Ya kalau salah, walaupun bisa aja dicari alasan, tapi ngaku aja lah. Misalnya Adam alaihissalam ketika salah, dia tidak salahkan yang lain. Ya Allah, ini gara-gara iblis ini kami tergoda katanya. Kenapa kami boleh dihukum? Karena itu kata Adam alaihissalam. Adam fatalaqa min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu Adam alaihissalam mengaku, Hawa mengaku, kami salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami zalim ya Allah. Dah selesai, ngaku. Enggak cari-cari kami hitam dia. Ya Allah, itu gara-gara iblis tuh, dia yang harus dihukum, masa kami dihukum? Enggak ada cerita. Adam terima salah, Hawa terima salah. Jadi kalau tuan-tuan kita ini kalau mau mengaku salah, jelas salah, tidak cari-cari lagi alibi, tidak cari lagi modus, berarti masih sifat fitrah kita masih bagus. Jadi masih turunan Adam, belum terpengaruh bisikan iblis. Tapi kalau dah salah tapi tidak ngaku salah,
bertahan di yang salah, buat kaidah baru, jangan salah-salahkan walaupun salah. Ini ada pengaruh kesombongan iblis dalamnya. Makanya Nabi definisikan bahwasanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dengan dalil yang benar, kemudian meremehkan orang yang menunjukkan yang benar itu. Siapa dia? Siapa dia? Kan kebenaran itu kan mesti dari yang paling alim semuanya. Ada kalanya kebenaran itu datang dari yang kurang alim, dari yang alim, bukan dari yang paling hafiz semuanya yang benar itu. Tapi kadang datang juga dari yang kurang hafiz, bukan dari yang paling cerdas semua kebenaran, tapi datang juga dari yang lebih cerdas ya atau yang di bawahnya tingkat kecerdasannya. Dan itu banyak pelajaran yang sudah kita sebutkan. Ali, mana yang lebih alim dari Umar? Umar lebih alim, tapi tidak jarang Ali meluruskan pendapat Umar. Dan Umar tak pernah ditepuk dada, woi. Nabi bilang, karena Abu Bakar wa Umar. Enggak, kamu nomor 4 baru disebut. Kalau saya sudah nomor 2, enggak ada cerita. Karena apa? Karena yang dicarinya adalah kebenaran. Kamu tahu enggak, setan aja takut sama saya, masa mungkin saya salah katanya. Enggak ada cerita. Sah? Datang nenek-nenek memperbaiki Umar radhiyallahu anhu dengan Al-Quran. Dia salah bikin keputusan sebagai kepala negara. Dia batasi mahar. Lalu datang nenek-nenek. Laisa laka ya Amirul Mukminin. Dalam riwayat dia bilang laisa laka ya Umar. Nenek pula bicara sama ya, bahasa Umar kayak cucu aja dibuat kan. Ya, nah, laisa laka dzalika ya Umar, bukan dia bilang ya Amirul Mukminin lagi, ya Umar. Waqad qala Allah wa ataitum ihdahunna qintara. Tak boleh ya Amirul Mukminin kamu batasi, sebab Allah tidak membatasi. Akhirnya Umar mengatakan sadaqatil mar'ah wa akhta'a Umar. Ibu ini benar, saya yang salah. Masya Allah. Walaupun syaitan takut kepadanya, dia tak jadikan alat itu sebagai alat penetrasi kesalahannya. Sah? Kita kadang-kadang tahu enggak kalian, saya S1, S2, S3 Madinah nih. Sah? Adalah alumni pertama nih. Sah? Yang sampai S3. Enggak mungkin salah. Sah? Saya belajar Masjid Nabawi. Iya, Anda belajar Masjid Nabawi. Guru Anda saja bisa aja salah. Apalagi Anda sendiri. Sah? Nah, itu yang harus dihapus dari kamus kita. Banyak. Jadi kasus Umar radhiyallahu anhu dengan siap siaga mengatakan siap salah. Dan orang yang selalu mengatakan siap salah, dialah yang selalu banyak kebenarannya. Tapi kalau siapa yang dikatakan tidak siap salah, itulah yang yang banyak kesalahannya. Yang tidak mau diperbaiki tentu banyak kesalahannya. Kalau yang siap diperbaiki, maka berkurang kesalahannya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, jadi itulah sebabnya syaitan dikutuk Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Adam dan keturunannya tidak dikutuk tetapi diberikan sanksi. Ya tentu sanksi sesuai keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di surga itu memang bukan untuk pendosa. Makanya kalau berbuat kesalahan, dosa besar pula dosanya kan? Dosa besar apa dosa kecil itu? Hah? Tuan-tuan, yang dilakukan Adam dosa kecil, dosa besar? Hah? Nah, terjadi perbedaan pendapat dia. Hah? Apa ciri dosa besar? Pertama, diancam azab, sah. Yang kedua, terancam laknat, sah. Ketiga, dijauhkan dari rahmat Allah, sah. Keempat, dihukum zalim, sah. Kemudian dihukum fasik.
Nah, ketika Allah menyebutkan Adam jangan dekat pohon itu, apa kata Allah? Tidak hafal juga ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan dekati. Kalau bahasanya dekati, dosa besar atau dosa kecil? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Karena mendekatinya dari larang berarti dosa itu pasti lebih besar. Wala taqrab hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini. Mendekati aja tidak boleh. Apalagi memakannya. Ini memakannya. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kalian jadi orang zalim. Zalim dosa kecil, dosa besar ya? Dosa besar. Makanya dihukum Allah SWT sebagai pelajaran bagi kita, jangan dekat-dekat Nah, Allah katakan yang halal jelas, yang haram jelas, yang subuhat disuruh dekat atau suruh jauh. Kalau banyak orang tuh subuhatnya jangan dekat-dekat. Ya, yang banyak subuhatnya jangan dekat-dekat, karena mendekati subuhat membuat kita terpapar virus subuhan. Jadi yang jelas-jelas saja, ngajak pada Al-Quran dan hadis, dan tidak banyak mencari modus dan alasan untuk meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian sigat ini dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini sigat muttafaq, ijma', tidak ada khilaf padanya, karena itu diambil dari Al-Quranul Karim dan juga dari hadis Nabi SAW yang muttafaq ala sihhati. A'udzubillah. Apa kata Allah Ta'ala? Wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, sampai kalimat ar-rajim muttafaq alaih. Ya, jadi andainya tuan-tuan baca saja sampai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sudah cukup. Sudah, artinya tidak ada yang mengatakan tidak disyariatkan. Semuanya mengatakan sah. Semuanya mengatakan sah. Kemudian ada sebagian riwayat yang ditambahkan padanya beberapa kalimat atau beberapa kata, yaitu satu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, seperti yang disebutkan oleh Syekh di sini rahimahullah, min hamzihi, daripada hamzihi. Nah, al-hamzu, nah, kalimat min hamzihi disebutkan oleh sebagian perawi maknanya adalah al-mu'nah. Al-mu'nah maknanya adalah nau'un minal junun, artinya sejenis gila. Artinya kalau bahasa kita di sini mungkin dengan dari kerasukan syaitan. Min hamzihi, dari rasukan syaitan. Jadi aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dari apa? Min hamzihi, dari dirasukinya, dari dirasukinya. Nah, kemudian wa nafkhihi, dan dari nafkhuhu. An-nafkhu itu adalah menghembus sehingga menyebabkan gembung gelembung. Ini juga bahasa yang juga dalam bahasa kita ada padanannya. Kalau orang sombong biasanya disebut bergelembung ya. Sekampung dulu masih ingat kembang hidungnya atau kembang telinganya, kembang dadanya dan sebagainya. Jadi bergelombung lagi kan, maknanya adalah sombong. Jadi wa nafkhihi,
adalah dari kesombongannya. Karena iblis dia sudah bersumpah di depan Allah Subhanahu wa taala untuk mengganggu dan menyesatkan kita. Salah satu pintu yang membuat kita tersesat adalah dirasuki. Karena orang sudah kerasukan, pasti tidak akan normal lagi. Sedikit marah dan marahnya berlebihan. Ini namanya kerasukan. Atau bisa saja dalam pintu zikir dia dirasuki. Dibuatlah zikir-zikir ilegal sehingga membuat dia hilang pikiran, atau baik dari sisi cara, dari sisi bilangan, dari sisi waktu, dari sisi keadaannya. Maka kita lihat orang Masya Allah berzikir sambil lompat-lompat, zikir sambil meliuk-liuk, sampai kehilangan kesadaran. Lalu dibuatlah, kalau udah sampai derajat itu jadi wali gila, wali majnun. Ini akal-akalan saja untuk melegalkan amalan ilegal. Kita sudah bilang berkali-kali tuan-tuan, yang namanya zikir tak pernah bikin gila. Kalau ada bikin gila berarti zikir ilegal. Paham tak? Yang namanya cinta tak pernah bikin gila. Kalau ada cinta bikin gila, cinta ilegal. Ya Pak ya? Gila janda. Udah janda jangan dipikir lagi, salah sendiri. Kenapa diceraikan? Apalagi kalau sudah dimiliki orang pula, ya Pak ya. Dan ini kaya pula masih gila juga. Ini namanya cinta ilegal. Atau mencintai orang yang tak seberagama dengan kita. Dah tahu tak boleh menikah dengan lain agama, kamu dekat-dekat juga. Kepandang-pandang juga. Dekat buntutin juga. Sibuk-sibuk juga kan. Jadi akhirnya ketika nak menikah terhalang oleh agama. Akhirnya merasa agama, gila pula jadinya. Ini namanya cinta ilegal. Jelas ya? Atau mencintai anak orang yang kaya, awak musikin mada ada. Cintai anak orang pejabat tinggi. Tentu kan dah tahu juga pastilah antara ibarat si pungguk merindukan rembulan. Tahu tuan-tuan kisah si pungguk merindukan rembulan ini asal muasalnya? Tak tahu ya? Ini si pungguk itu apa? Burung? Bukan. Nama orang itu. Rembulan itu siapa? Bulan? Bukan. Ceritanya dulu ada si pungguk miskin. Paham? Apa namanya? Cinan apa? Kasmaran pada putri raja. Namanya rembulan. Namanya rembulan. Tentu ibarat si pungguk merindukan rembulan, yang satu tinggal di gubuk, satu tinggal di istana megah. Akhirnya itulah ibaratnya ingin menikahi yang tak mungkin secara adat dinikahinya. Akhirnya jadilah pepatah, ibarat si pungguk merindukan rembulan. Tentu tidak pernah baca buku sejarah nampaknya ya. Sejarahnya si pungguk merindukan rembulan, bukan burung. Ada burung sepungguk bang? Nah, ada burung sepungguk. Sepungguk itu nama orang. Iya, ada burung enggak? Sepungguk kan ada dah. Kan. Jadi bukan burung merindukan rembulan, bukan. Namanya betul si pungguk merindukan putri raja. Namanya rembulan. Akhirnya setiap orang yang mencintai, naksir pada yang tak mungkin dia dapat, pasti tergila. Makanya kisah Qais dan Laila, masih ingat kisahnya? Ada tua rupanya, dah lupa kisah Qais dan Laila. Ya,
sampai mencium-cium dinding, mencium puing-puing rumah Laila. Laila tadi mana dia udah diambil orang kan? Gila. Cinta ilegal. Jadi kalau ada orang wali katanya majzub, gila gara-gara cinta Allah, katanya ini adalah wali salah mencintai Allah. Ya, melalui jalan yang keliru. Sebab Nabi yang paling dicintai Allah, yang paling mencintai Allah, pernah gila? Hah? Enggak kan? Justru kalau cinta semakin mendalam, membuat hati semakin tentram, dengan syarat cintanya sah. Walaupun cinta menderu-deru sah, tetapi tidak sah, maka tidak akan mendatangkan kenyamanan. Walaupun selalu bersamanya, sah, tidak nyaman. Walaupun saling mencintai, tapi ilegal, pasti berujung dijegal. Makanya cinta yang seperti ini cinta ilegal. Jelas ya? Tidak nyaman. Kalau cinta itu bikin tentram. Zikir juga seperti itu. Coba tuan-tuan ingat-ingat lagi ketika ingat istri. Misalnya tuan-tuan merantau ke suatu tempat, ke Malaysia misalnya, setiap mau tidur misalnya teringat istri. Ketika teringat istri, bikin senang atau bikin kita tidak senang? Bikin senang, sah. Tapi kalau ingat istri orang menjelang tidur, bikin hilang semangat tidur, sah? Sahih? Makanya apa? Sebab yang diingat yang tidak halal, istri orang diingat. Makanya cinta yang tidak halal bikin kita merana. Tapi kalau cinta yang sudah halal, pasti kita berdoa, ya Allah selamatkanlah dia, insya Allah 5 bulan lagi kami akan bertemu. Kan itu kan nyaman kan? Apalagi sudah mulai terkumpul duit pula, sah? Minta dimajukan jadwal pulangnya. Tapi kalau semakin dekat pulang kampung, yang diingat istri orang, semakin bingung gimana caranya. Karena yang diingat bukan istri kita, atau yang susah didapatkan. Makanya cinta tak akan pernah bikin merana, apalagi gila, kecuali cinta yang tidak sah. Makanya kita mohon kepada Allah jangan sampai dirasuki syaitan. Maka diriwayatkan, dan riwayat ini diperselisihkan, ada yang mengatakan sebagai ziyadatus thiqah, yaitu tambahan dalam lapas hadis dari orang yang thiqah, yaitu min hamzihi wa nafkhihi, dari hamzihi yakni dari dirasuki oleh syaitan, au nafkhihi dari kesombongannya, jadi ditiup oleh syaitan sehingga membuat kita sombong. Nah, kemudian wa nafsihi, jadi hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi bisa. Apa namanya nafsihi? Sebagian ulama memaksudkan dengan syair-syairnya. Karena syair-syair itu ada syair-syair yang merusak, ada syair-syair yang merusak. Apa syair-syair yang merusak? Lagu-lagu. Rata-rata lagu-lagu sekarang merusak atau membuat kita baik. Katanya ada lagu Cinta Semalam, ada ya? Saya belum tahu, tidak pernah dengar. Tapi adanya ada Cinta Semalam. Tapi dari judulnya dah paham saya. Tapi belum pernah mendengarkan. Pandai tahu bang? Tidak ya? Saya tidak tahu. Atau mungkin mendengar, tapi saya tidak tahu itu. Nah, karena di bis apa yang tidak kita dengarkan, di bis kota apa tidak dengarkan. Tapi begitulah. Atau lagu segalanya sekarang tuh
menyebut keindahan fisik wanita yang tidak halal. Sah? Membuat kita baik atau membuat kita buruk. Ini semua dari syaitan. Dan semakin banyak ininya, semakin diperlombakan orang. Sah? Makanya di negeri ini yang paling laku adalah lagu dangdut. Karena apa? Karena isinya banyak yang vulgar. Sahih? Sahih? Kadang-kadang diputar di masjid dalam acara salawatan, tapi dangdut Arabnya. Dangdut Arab. Asal bahasa Arab kan dikira salah. Misalnya salawat Nurul Aini. Tahu enggak tuan-tuan, yang orang Arab yang menyanyikannya orang non muslimah itu. Iya, sambil menyanyikan itu perutnya terbuka. Akhirnya dijadikan bahan salawat sampai di negeri kita ini. Fala haula wala quwwata. Yang begini itu nanti kalau bikin kesurupan itu, yang beginilah yang bikin nanti wali mazhab. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dari nyanyian-nyanyian syaitan, bisikan-bisikan syaitan, kesombongan-sombongan syaitan. Nah, wa kana ahyanan yazidu fihi fa yaqul, kadang-kadang Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebagian riwayat Abu Daud Abu Daud dan Tirmizi dengan sanad yang hasan, dan itu pula yang dipatwakan oleh Imam Ahmad dalam Al-Masail, bahwasanya wa kana ahyanan yazidu fihi faqul, kadang ditambahkannya dikatakan a'udzubillahis samiil alim. A'udzubillahis samiil alim. Kalau tadi kan di ujung tambahnya, di sini di pangkal. A'udzubillahi as-sami'il alim. Ini ada dalam riwayat Imam Abu Daud, kata Syekh dengan sanad yang hasan, minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Kemudian kadang beliau juga meriwayatkan, membaca, maksudnya Nabi alaihi salatu wasallam dengan menambahkan tadi a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Karena bertambah as-sami al-alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, setelah itu baru membaca thumma yaqra bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha, tanpa menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Ini khilaf panjangnya masalah jahar dan sir bismillah. Wallahu alam, dari sisi kekuatan dalil sir lebih kuat. Kemudian setiap rawi yang meriwayatkan jahar juga meriwayatkan sir. Semua perawi yang meriwayatkan Nabi membaca bismillah seolah-olah jahar, karena yang dikatakan dan meriwayatkan kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Dipahami oleh sebagian ulama kalau didengar oleh sahabat berarti dijaharkan. Tapi yang meriwayatkan jahar pasti riwayatnya ada sir, meriwayatkan sir, dan tidak sebaliknya. Semua rawi yang meriwayatkan sir tidak meriwayatkan jahar, tapi semua yang meriwayatkan jahar meriwayatkan sir. Makanya jumhur mengatakan bismillah itu disirkan, kecuali Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena beliau beralasan bismillah ayat dari surat Al-Fatihah. Tapi wallahu alam, yang sahih, yang kuat, bismillah bukan ayat di Al-Fatihah. Apa buktinya? Dalam hadis qudsi Allah mengatakan inni qasamtus salata baini wa baina abdi. Saya membagi salat itu antara aku dan antara hambaku. Apa yang dimaksud dengannya adalah Al-Fatihah.
idza qala abdi alhamdulillah qala Allah hamidani abdi, wa idza qala abdi alhamdulillah rabbil alamin, wa idza qala abdi arrahmanir rahim asna alayya abdi, wa idza qala abdi maliki yaumiddin majjadani abdi, wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Jadi Allah tidak menyebutkan dalam hadis qudsi itu, atau Nabi tidak menyebutkan dalam hadis qudsi itu bismillah dari Al-Fatihah. Oleh sebab itu wallahu alam Al-Fatihah tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. Maka oleh sebab itu wallahu alam ditinjau dari berbagai aspek, mensirkan bismillahirrahmanirrahim adalah pendapat yang terpilih. Lagipun dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, wallahu alam, kalau dilihat para perawi yang di dalamnya ada jahar bismillah, itu adalah sahabat-sahabat senior. Itu bunyi apa tadi? Harus berhenti. Siap. Saya tutup dengan ini. Ya, senior. Sedangkan yang mengatakan sir adalah junior atau perempuan. Siapa misalnya? Jabir bin Abdullah junior, Abdullah bin Umar junior. Kemudian yang mengatakan sir juga ibu-ibu seperti Aisyah, Ummu Salamah. Ibnu Abdul Bar atau selainnya dalam kitab Al-Insaf memahami dari sini, yang mengatakan jahar yang juga mengatakan sir ini yang senior. Dia katakan Nabi membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang mengatakan sir tanpa menyebutkan jahar itu yang junior. Menurut tuntun apa makna yang diambil dari sini? Sab itu diisi senior dulu atau junior dulu? Senior. Jadi kalau dia yang dulu ngisi, di mana posisinya? Di depan. Kalau di depan jauh dari imam atau dekat? Dekat. Sedangkan yang junior agak jauh. Maka mereka tidak menyebut Nabi membaca bismillah. Tidak dengar olehnya. Makanya mereka menyebut kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim. Ibu itu apa tandanya? Apa tandanya? Yang senior dekat sehingga terdengar olehnya bismillah. Yang jauh yang junior belakang, termasuk ibu-ibu, tidak terdengar bismillah. Tapi ketika baca alhamdulillah terdengar tidak oleh mereka semua? Terdengar. Berarti dipahami nada membaca bismillah dengan nada membaca alhamdulillah sama enggak tingginya? Ulang kembali. Yang senior di belakang Nabi terdengar olehnya Nabi baca bismillah. Yang junior jauh sedikit, ibu-ibu lebih jauh, tidak terdengar olehnya baca bismillah. Berarti yang dengar hanya yang di depan saja baca bismillah. Sedangkan alhamdulillahi rabbil alamin terdengar tidak oleh semua. Apa buktinya? Semua meriwayatkan itu, bahwa Nabi membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti kalau bismillah hanya didengar oleh yang di depan saja, yang paling dekat dengan Nabi, sedangkan alhamdulillah didengar oleh semua yang di masjid, berarti nadanya beda atau sama? Tahu nadanya? Apa? Volumenya sama enggak tingginya? Enggak. Berarti
Yang meriwayatkan jahar bismillah maksudnya hanya sekedar terdengar oleh yang dekat. Sedangkan alhamdulillah jahar didengar oleh seorang semasjid. Oleh sebab itu maka bismillah boleh dibaca dengan agak terdengar, tapi tidak sekeras membaca alhamdulillah. Oleh sebab itu di sini barangkali titik temu kalau mau ya, titik temunya antara dua pendapat ini, dijaharkan sedikit tapi tidak sampai terdengar oleh saf belakang, hanya saf paling depan. Nah, artinya sebenarnya mudah-mudahan dengan ini wallahu alam antara dua pendapat bisa didekatkan. Tapi kalau tidak mau, maka pendapat yang kokoh dan kuat adalah sir. Artinya tidak didengar oleh saf di belakang. Dah selesai. Ibaratnya kalau sekarang kan kalau sudah punya mikrofon kan, walaupun sir sedikit terdengar juga, tapi tidak sama. Misalnya begini, imam mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, terdengar kan kalau mikrofon. Habis itu baru dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, lebih tinggi ya, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misal bismillah tetap lirih tapi alhamdulillah tinggi. Dah kalau sudah terang ya kita sudah di luar sudah terang, dalam sudah jelas, kita tutup. Ya kata Pak Ketua, tidak ada pertanyaan kalau sudah jelas. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.